Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di acara Ngobrol Bareng. Nah, kali ini pemirsa kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Ian Priyatna MSI. Nah, kita lanjut ya Pak obrolan-obrolan kita ya Pak. Kalau tadi kita bahas mengenai ekonomi kreatif yang ternyata sudah banyak sekali dipersiapkan dan tinggal nunggu kapan nih openingnya mulai dijalankan gitu kan ya. Kita mau beralih ke wisata industri gitu. Karena memang Kabupaten Bekasi ini dikenal sebagai salah satu kabupaten yang sentral industrinya sangat kuat gitu ya Pak ya. Jadi gimana sih Pak untuk perkembangan wisata industri di Kabupaten Bekasi sendiri saat ini? Ya memang sengaja Kabupaten Bekasi ini mengusung wisata industri sebagai andalan dari pengembangan wisata di Kabupaten Bekasi. Maksudnya adalah bagaimana percepatan pembangunan kepariwisataan itu melalui wisata industri ya dengan tanpa melupakan potensi-potensi wisata yang lain seperti wisata-wisata alam, wisata religi gitu, wisata edukasi dan lain-lainnya. Makanya wisata industri jadi pintu masuk buat akselerasi pengembangan wisata-wisata alam yang lain gitu. Nah, karena sebenarnya di sinilah potensi ya yang dipunyai oleh Kabupaten Bekasi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya gitu. Makanya sengaja kita mengusung wisata industri jadi andalan kita lah gitu. Nah, dengan wisata industri ini ya kita sebetulnya sudah mulai kita coba launching itu setahun yang lalu sudah kita coba dan ini terbukti ternyata banyak peminatnya nih, terutama di segmen pelajar dan mahasiswa. Ditambah juga memang kita juga di Pemda Kabupaten Bekasi sendiri sudah punya program, kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, ada yang namanya program outing class. Jadi program outing class itu buat anak-anak SMP untuk belajar di luar kelas ya, untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tersebut yang di sekolah. Nah, itu kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Mana-mana nih murid ini dengan arahan Pak gurunya, Ibu gurunya untuk berkunjung ke pabrik-pabrik yang kita sudah siapkan. Nah, sekarang ini pabriknya yang sudah bisa dikunjungi ya dalam bentuk factory tour itu ada berjumlah 26 destinasi wisata lah, factory tour yang sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mulai ada lonjakan pengunjung-pengunjungnya gitu. Baik itu dari Kabupaten Bekasi sendiri maupun dari luar daerah. Ternyata kita sudah banyak mendapat kunjungan dari Tegal, dari Cilacap, dari Palembang bahkan sudah ada, bahkan dari Manado sudah ada gitu. Dan ini menarik sekali karena mereka-mereka ini pelajar mahasiswa itu ya berkunjung ke wisata industri ini di samping juga buat hiburan juga buat menambah pengetahuan, menambah wawasan, kemudian juga bisa tahu ya mengetahui etos kerja di perusahaan masing-masing yang memang notabene perusahaan besar, notabene perusahaan asing sehingga butuh kedisiplinan untuk bekerja tersebut. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, ya barangkali ini bisa jadi promosi juga nih di BRTV ini supaya publik tahu bahwa andalan Kabupaten Bekasi ini di wisata industri gitu kira-kira. Betul, menarik banget ya pemirsa, dan ini bisa menjadi pembeda gitu ya Pak ya? Betul. Jadi ini memang diferensi kita Kabupaten Bekasi ini Dinas Pariwisata dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Bukan berarti kita meniadakan potensi lain, tapi memang wisata industri ini jadi pintu masuk buat wisata alam buat ditarik lebih cepat lagi. Makanya ke depan mulai awal tahun ini kita sudah buat paket-paket kunjungan ya. Selain ke kunjungan factory tour juga kita combine juga dengan kunjungan ke wisata alam. Jadi nanti si IO-nya atau travelnya itu bisa men-setting kunjungan tersebut misalnya dari satu pabrik di kawasan kemudian pindah ke wisata alam yang terdekat. Kita juga punya wisata alam yang memang tidak kalah eksotiknya lah dengan daerah-daerah lain dan itu bagus sekali. Atau nanti pilihan lain nanti misalnya kita wisata religi misalnya ke Gedung Juang atau misalnya ke
makam pahlawan nasional Kiai Nur Ali di Babelan. Itu juga bisa juga kita akan setting begitu nanti ke depan. Menarik banget ya pemirsa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu informasi yang menarik nih pemirsa, bahwasannya pariwisata di Kabupaten Bekasi itu juga sangat beragam. Selain ada wisata industri, juga ada wisata alamnya juga yang gak kalah eksotis ya Bapak ya. Nah, balik lagi nih Bapak, saya masih penasaran ya untuk perayaan hari ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-74 nih Bapak. Kita kan mau ada event gebrak nih Bapak. Ini target event gebrak ini kenapa sih Pak? Akhirnya diadakan event gebrak ini, targetnya apa gitu? Ya, sebenarnya kita untuk tahap awal belum mencanangkan target lah ya. Tapi niatan awal kita memang gimana kepariwisataan ini menimbulkan multiplier effect yang seoptimal mungkin buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Makanya kita akan coba dorong kegiatan ini, karena kegiatan ini kan aspek budayanya ada, ya, aspek cinta tanah airnya juga ada, aspek ekonominya juga ada, dan itu nanti kita akan lihat multipliernya sejauh mana. Makanya tahun ini kan ini event pertama yang akan kita buat nih. Sebelumnya Dinas Pariwisata belum pernah bikin event sebesar ini. Nah, gitu. Jadi ini juga step awal lah buat kita melihat nanti sejauh mana nih animo masyarakat, bagaimana partisipasinya, nanti akan kita evaluasi lagi. Dan insya Allah kalau ini memang mencapai animonya yang tinggi gitu, kemudian juga pertunjukannya bagus, insya Allah kita akan lanjutkan ya, akan tiap tahun kita akan adakan kegiatan-kegiatan semacam budaya ini gitu. Wah, menarik banget ya pemirsa, ternyata ini baru menjadi salah satu kegiatan yang pertama kali ya Pak untuk diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bekasi ke-74. Jadi memang bisa menjadi salah satu hal yang menarik dan juga pengalaman yang unik nih untuk masyarakat Kabupaten Bekasi juga. Nih Bapak, kalau misalnya saya lihat di flyer ya Pak ya, untuk kegiatan event gebrak ini kan ada pertunjukan dari ekspatriat juga ada, terus habis itu pameran multiproduk UMKM juga ada. Nah ini saya juga lihat ada talk show nih Bapak. Iya, ini talk show-nya kalau boleh tahu siapa sih Pak yang diundang gitu? Ya nanti kita akan undang ya utamanya Pak Bupati juga kalau memang sempat, beliau saya harapkan bisa hadir gitu. Dan nanti tokoh-tokoh lain yang memang punya kompetensi lah untuk cerita-cerita bagaimana pengembangan kepariwisataan ke depannya gitu. Nanti akan kita undang lah mereka-mereka gitu. Sehingga kita di samping juga ada hiburannya, juga ada memperluas wawasan tentang mau kemana pengembangan pariwisata kita gitu. Ya, oke. Waduh, tolong diingat ya pemirsa bahwasanya narasumbernya itu sudah pasti narasumber yang berkualitas dan juga menambah insight positif kita ya Pak ya. Betul. Nah, ini selain ada kegiatan talk show, ada kegiatan pameran multiproduk juga, ini ada lomba-lomba kreatif juga kan ya Pak ya. Betul. Nah, ini siapa aja sih Pak yang boleh ikut serta untuk perlombaan konten kreatif, terus ekonomi kreatif ini siapa aja yang boleh ikut serta? Mungkin pemirsa yang ada di rumah nih udah tertarik dan bisa mempersiapkan diri untuk turut serta gitu Pak. Ya, saya rasa yang silakan aja yang mau daftar, kan memang kita sudah buka ya promo-promo di mana-mana nih. Silakan aja datang ke panitianya ya, mungkin nanti dia akan didaftar lah mereka-mereka yang berminat, karena saya juga dengar dari IO-nya nih, karena sudah ngebludak juga yang mau ikutan daftar gitu. Silakan aja. Kita kan ini momen ya sebanyak mungkin lah bisa merangkul semua masyarakat kita, sehingga perayaan kemerdekaan, perayaan HUT Kabupaten ini bisa jadi milik kita semua, seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi gitu. Waduh, ini berarti nggak ada batasan usia, nggak ada kriteria apapun, yang terpenting adalah masyarakat yang sekiranya itu memenuhi kualifikasi boleh turut serta, langsung menghubungi panitia gitu ya Pak ya. Menarik banget nih, aku jadi nggak sabar nih Pak, saya juga pengen nih untuk turut serta ikut lomba-lombanya. Kalau boleh tahu apa sih Pak hadiahnya Pak gitu, supaya masyarakat yang ada di rumah tuh makin semangat gitu. Hadiahnya nanti
Ya insya Allah menarik lah, karena kita juga berupaya dari sponsor-sponsor ya yang terlibat ya. Kalau ngomong sekarang ntar nggak surprise lagi nih. Oh iya benar. Tapi insya Allah lah ada hadiah-hadiah yang menarik lah buat para pemenangnya gitu. Udah ya, pasti. Kita nggak berani ngomong sekarang, tapi insya Allah kita upayakan yang menarik dah, semenarik mungkin lah gitu. Betul, hadiahnya sudah pasti semenarik mungkin ya pemirsa. Karena juga kegiatannya aja sudah menarik ya Pak. Hadiahnya itu nomor sekian. Yang paling penting adalah turut sertanya. Turut sertanya, partisipasinya, ya kemeriahannya gitu. Betul, mungkin Bapak boleh untuk dipromosikan nih Pak. Kenapa masyarakat yang ada di rumah harus turut serta untuk melihat dan meramaikan, turut serta di event Gebrak sebagai salah satu event perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bekasi ke-74. Silahkan Bapak. Oke. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ya, mari kita hadir datang nonton di acara Gebyar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di situ kita bisa nonton yang nyanyi, yang nari, yang talk show, yang karnaval ya. Nanti utamanya untuk karnaval nih kita bisa lihat pesertanya pada berpakaian adat masing-masing daerah di Indonesia yang ada di Indonesia. Kemudian juga nanti akan kita lihat juga pesertanya akan juga ada yang memakai pakaian tradisional dari Jepang, dari Korea, dari Cina. Kemudian juga ditambah lagi ada pertunjukan-pertunjukan yang memang ada dari Jepangnya, dari Koreanya, dari Cinanya. Nanti akan kita lihat seru-seruannya lah. Ya, di samping juga nanti ada pertunjukan yang hobi e-sport tuh, yang main game. Kemudian juga ada yang main bandnya juga ada. Dan yang hobi masak juga, silakan nanti ngelihat Battle Chef Competition di acara tersebut. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Pokoknya datang aja di acara Gebrak dari mulai tanggal 9 Agustus sampai 11 Agustus di Distrik 1 Meikarta, Cikarang Pusat. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian datang ke tempat, yuk kita ramein di acara Gebrak tersebut. Oke. Nah, pemirsa, jangan sampai lewatkan acara yang sangat menarik ini ya pemirsa, event Gebrak pada tanggal 9 sampai 11 Agustus di Distrik 1 Meikarta. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena yang satu ini kita masih akan mendapatkan informasi menarik lainnya dari Bapak Yan hanya di Ngobrol Bareng. Oke. Bapak, selain ini kita Bang Mamat makan tahu isi. Halo masyarakat Kabupaten Bekasi, yuk ramaikan acara Gebrak, Gebyar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024. Karena akan ada berbagai produk kreatif lokal, kuliner, dan hiburan menarik lainnya loh. Acara Gebrak ini akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2024 bertempat di Distrik 1 Meikarta. Mari kita dukung UMKM Kabupaten Bekasi dengan ikut meramaikan acara ini. Catat tanggalnya dan jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan.